Apakah engkau mengira bahwa kalau mati akan membawa mobil 3 yang sudah engkau beli? Jangankan bawa, ditumpangi saja dari rumahmu, keluar dari rumah setelah engkau dibungkus dengan kain kafan, juga tak satu pun dari mobil yang engkau beli yang akan ditumpang. Tidak ada. Hanya mobil ambulans. Jangan engkau mengira bahwa emas yang sudah engkau kumpulkan, suami siang malam cari harta untuk kemudian dibelikan sebagai oleh-oleh bagi seorang istri, emas itu akan dibawa ke kuburan, Ibu? Tidak. Cincin yang Ibu miliki dan dipakai malam ini boleh jadi nanti akan berpindah tangan. Siapa yang miliki? Siapa yang miliki? Bukanlah, anak tak masih kecil. Yang punya gosong. Nah tahu, nah. Makanya jangan terlena dengan kehidupan dunia ini. Alhaakumut takazur hatta zurtumul maqabir. Jangan engkau bermegah-megah sampai engkau lupa kuburanmu semakin dekat. Artinya kematianmu semakin dekat. Mau kemana? Jangankan mengembalikan waktu 1 hari, nah biar 1 detik tidak bisa mau kembali. Ustaz Ansar sudah ceramah kurang lebih 15 menit. Mengembalikan 5 menit tidak akan mungkin bisa. Betul tidak? Itulah Allah mengingatkan, innal insan lafi khusr. Manusia berada di dalam kerugian karena ternyata waktu engkau mau berbuat baik, waktumu tetap jalan. Engkau tidak mau berbuat baik, waktumu juga tetap habis. Makanya Allah mengingatkan kepada kita semua, sungguh engkau berada di dalam kerugian. Rambutmu yang semakin putih tapi tidak sadar bahwa kuburan semakin dekat, maka engkau nanti akan menyesal tiada terkira pada zat zakratul. Ustaz, kenapa orang semakin tua mulai terganggu? 1, mata tak, penglihatan tak itu pada saat tua sudah tidaklah sejernih di saat muda, tapi sudah mulai rabun atau buta. Apa maknanya? Maknanya tiada lain dan tiada bukan, nategur ki Allah, jangan mau kau pandang terlalu jauh dunia karena kuburanmu sudah ada di depan kakimu. Pandanglah kuburan di mana engkau akan berada di tempat itu. Makanya semakin tua itu mata tak sudah semakin kurang daya penglihatan tak. Lalu kenapa semakin tua telinga tak ini semakin mulai budek? Mungkin orang bicara kita tidak dengar. Apa maknanya? Nah tegur ki Allah, jangan kau terlalu banyak dengar gosip. Ada apa gosip di sini? Ada. Atau yang bilang tidak ada. Ustaz, apakah itu bahayanya orang mak gosip? Kutanyakan ki dek, kutanyakan ki, biar pak gosip dengan orang yang mendengar sama jadi dapat dosanya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kul lahma ahi. Allah berfirman, apakah engkau suka makan dagingnya saudaramu yang sudah mati? Angkat tangan yang suka makan daging saudaranya, apalagi saudaranya sudah mati. Ada yang mau? Ada yang mau? Tidak ada. Masuk ibu. Ini gosip ibu bilang salona baru datang. Tapi kan tidak sebut nama Jaki, jadi aman ji. Lanjut. Berarti ini dari kampung semuanya. Apakah ada jemaah takziah malam ini yang mau memakan dagingnya saudaranya yang sudah mati? Ada? Tidak ada itu, Ustaz. Begitulah saking tidak baiknya itu yang disebut dengan perbuatan suka cerita orang di belakang atau gosip. Kalau disuka mak gosip makin, itu berarti memang kita suka makan saudara dagingnya yang sudah mati orangnya. Saking tidak baiknya itu, Bu. Nah bilang ibu jelek, ini ceramah mana?
Lalu apa lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pendengaranmu itu tidaklah menjadi semakin tajam dibandingkan dulu waktu muda. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mulut yang tadinya gigimu terbaris rapi, terpasang dengan rapi di mulutmu, di usia tua gigimu itu semakin banyak yang copot. Apa maknanya? Maknanya tiada lain dan tiada bukan adalah banyak-banyaklah bersikir dan banyak-banyaklah puasa, supaya kalau mati jenazahmu tidak terlalu lama dibersihkan karena kotoran taimu. Itu semua maknanya. Lalu apa lagi maknanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Kaki tidak bisa lagi melangkah terlalu jauh ketika kita sudah tua. Nah, suruh bagi Allah, tidak perlu engkau jauh melangkah, tapi melangkahlah sekali lagi, ataukah sekali-kali engkau datanglah ke kuburan, menangis di sampingnya kuburannya orang yang sudah meninggal. Lalu bayangkanlah dirimu bahwa langkahmu semakin dekat akan sampai di tempat ini. Ya tidak, Bu? Ya tidak. Lalu kemudian apa lagi pesan Allah di usia kita semakin tua? Allah kirimkan sakit kepadamu. Ini adalah teguran dari Allah supaya engkau banyak-banyak berzikir. Begitu engkau masuk di rumah sakit, terbaring di atas ranjang yang sudah disiapkan oleh perawat, ambil Al-Quran, ambil tasbihmu. Dulu di saat engkau muda sampai sebelum sakit, Al-Quran tidak pernah engkau sentuh. Dulu di saat muda sampai engkau sakit, tasbih tidak pernah bisa engkau pegang. Kenapa? Karena sibuk cari uang. Ambil Al-Quran di saat engkau sudah berada di rumah sakit. Alhamdulillah.